Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, sobat. Ketemu lagi dengan saya Puji di Tones Create TV di acara Ngoles. Topik hari ini, sore ini ya, kita bahas masalah perubahan, mindset sales yang menghadapi dalam perubahan. Teman-teman, nyadar nggak sih perubahan itu emang susah bagi kita? Contoh, orang yang terakhir kidal akan sulit menggunakan tangan kanan untuk menulis. Begitu juga orang yang terbiasa menulis dengan tangan kanan itu akan susah menulis dengan tangan kiri. Nah, saya contohkan lagi, teman-teman ingat nggak? Sekitar 15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, pertama kali handphone iPhone itu diluncurkan sama Steve Jobs. Yang Apple selama ini itu produksinya adalah laptop, komputer, software ya. Terus tiba-tiba ngeluncurin handphone. Pada saat launching, mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti, bisa ke channel teman-teman, ketik aja Steve Jobs dan peluncuran iPhone pertama. Di situ teman-teman lihat pengunjungnya sangat-sangat sangat-sangat tertarik, handphone kok bentuknya kayak gini, padahal 20 tahun yang lalu kita terbiasa dengan merek BlackBerry, Nokia ya, yang semuanya ada keyboardnya. Kalau BlackBerry terkenal dengan QWERTY keyboard ya, bahkan handphone yang dengan layar sentuh full, orang itu kagok menggunakan atau susah gitu karena belum terbiasa. Begitu iPhone dirilis, orang bingung kok nggak ada keyboardnya ya. Dan tapi sampai sekarang iPhone adalah salah satu produk handphone yang masih eksis gitu ya. Itu contoh yang kedua. Siapa sih yang menyangka kalau 20 tahun belakangan ini handphone merek Cina itu yang malah merajai pasaran gadget bersanding dengan iPhone. Dulu 20 tahun yang lalu kita pakai handphone Cina itu malu. Tapi sekarang teman-teman kalau lihat Xiaomi, Oppo, Vivo dan lain-lain ya, Realme, semua dari Cina. Kira-kira teman-teman sudah bisa nangkep nggak mindsetnya seperti apa? Ya betul, perubahan. Kita semua tidak bisa menduga. Pertanyaan saya, dari produk-produk tadi yang saya sebutkan semua, yang hebat itu produknya apa, marketingnya atau salesnya? Pertanyaan saya itu. Ya, saya akan berusaha jawab. Sehebat produk apapun yang dijual teman-teman, kalau teman-teman tidak mau berubah mengikuti kondisi dan tidak mau beradaptasi dengan baik, teman-teman pasti akan punah, sama seperti Nokia, BlackBerry dan lain-lain. Tetapi kalau teman-teman produknya yang dijual itu terkesan biasa-biasa saja, tapi teman-teman mau berubah mengikuti perkembangan zaman dengan cara penjualannya dan teknik marketingnya, insya Allah teman-teman tidak akan punah dan tetap eksis sampai detik ini. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan saya tadi, apa yang hebat produk atau salesnya? Ya, teman-teman bisa jawab. Kalau menurut pribadi saya, kalau memang teman-teman kurang yakin dengan jawaban saya, bisa tuliskan di kolom komentar. Menurut saya yang hebat itu salesnya, karena mereka akan berinovasi terus. Dari produk yang akan berinovasi, cara penjualannya juga harus berinovasi. Percuma sebuah produk akan baik, sebuah produk atau barang akan baik, berinovasi terus tetapi tidak diimbangi dengan teknik marketing yang baik. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi seperti ini. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, teman-teman harus beradaptasi. Kalau dulu teman-teman ngandelin direct selling, hard selling dan lain-lain, mungkin bisa dari canvassing atau apa. Dengan adanya pandemi seperti ini yang menerpa kita selama tahun 2020 ini, teman-teman harus berubah. Ya memang susah, saya akui. Begitupun saya juga merubah kebiasaan hidup. Contoh, kemana-mana kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, bawa tempat minum dan tempat makan sendiri, bawa tempat sholat untuk ibadah juga harus sendiri. Kalau dulu kita bisa hidup lebih bebas, sekarang kita hidup lebih seperti saat ini gitu, kita lebih dalam masa yang perubahan. Nah teman-teman, kalau teman-teman tidak mau beradaptasi dan merubah gaya hidup teman-teman, maka teman-teman akan punah dengan sendiri. Jadi teman-teman, saya ulangi, teknik marketing dan teknik sales itu juga harus berubah. Kalau dulu teman-teman ngandelin cara yang seperti saya ucapkan tadi, direct selling dan hard selling, teman-teman sekarang harus lebih ke membuat emotional bond atau ikatan emosional dengan konsumen. Dengan cara apa? Lebih keep in touch dengan medsos atau utilisasi database konsumen. Dia say hey via medsos, say hey lewat media promosi digital yang ibaratnya itu sangat cocok dengan kondisi saat ini.
Teman-teman ingat, saya ulangi lagi, perubahan itu sangat-sangat susah. Saya mengalami juga. Orang mau berubah susah, apalagi di saat kita dalam zona nyaman. Ya teman-teman, ingat, saya yakin penonton di sini tidak ada yang berniat mempunyai cita-cita menjadi seorang sales atau marketing. Ketika ditanya, ya 100% responden pasti akan bilang cita-citanya apa. Ada yang mau jadi sales atau marketing? Saya rasa tidak ada. Yang jawabannya pasti saya kepingin jadi bisnismen, saya kepingin jadi pengusaha, saya kepingin jadi polisi, guru, dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya kembalikan ke teman-teman. Pengusaha dalam bidang apa? Saya kepingin punya pabrik, oke. Pabrik produksinya apa? Barang pak, barang. Dijual nggak? Kalau diproduksi dijual. Sales nggak? Jawab sendiri ya, sales nggak? Sales. Kepingin jadi bisnismen, oke. Bisnis. Apa yang Anda jual belikan? Barang pak, oke. Sales nggak ada? Sales. Saya kembalikan. Perdagangan, sales, kalau teman-teman lihat dari zaman dahulu, zaman purba, itu sudah terjadi teman-teman. Dari yang namanya barter. Anda butuh garam ditukar dengan gula. Anda butuh beras ditukar dengan minyak dan lain-lain. Itu namanya barter. Seiring perkembangan zaman, sudah ada uang sebagai alat tukar perdagangan atau saling proses beli membeli atau jual beli, yang itu didasarkan dengan marketing. Ya teman-teman ingat, bahkan kalau bagi teman-teman yang beragama Muslim, Rasul kita Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan seorang pedagang. Ya, berdagang. Sebelum beliau jadi Rasul, dia pedagang. Betul teman-teman. Jadi pekerjaan sales atau marketing itu bukan pekerjaan hina, tapi adalah pekerjaan yang mulia. Saya kembalikan ke teman-teman. Setuju nggak dengan pendapat saya? Asal kita mau berubah mengikuti kondisi dan situasi yang sedang berjalan, saya rasa dan saya yakin teman-teman akan lebih eksis, lebih selamat, banyak rezeki, ya, dan teman-teman pasti akan sukses di kemudian hari, ya. Itu saja sih sore ini saya akan mengulas tentang perubahan, ya, mindset seorang sales dalam menghadapi perubahan, tanda kutip perubahan. Perubahan itu tidak mudah, susah. Tapi orang yang mau berubah itu adalah orang yang survive. Itu saja. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat mengucapkan tahun baru. Semoga tahun 2021 jadi lebih baik untuk kita semua. Selamat sore, salam sehat, sukses selalu, dan tetap semangat, kerja cerdas, dan berusaha berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.